Karena setiap nabi selalu mengatakan sesudah aku akan muncul lagi wadah baru. Nabi Muhammad sendiri juga mengatakan ulama warisatul. Siapa ulama? Sudah mampu menjadi wadah yang sebenarnya? Belum. Yang itu cuma ngaku-ngaku ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita dengar dalam video ini, Hyang Weldo menjelaskan tentang pengenalan jati diri. Tetapi dalam ceramahnya ini, Hyang Weldo menyinggung tentang ulama, yang dimana menurut Hyang Weldo bahwa ulama-ulama sekarang ini hanya mengaku-ngaku ulama. Jadi menurut Hyang Weldo ini bahwa ulama yang disebut pewaris para nabi itu sesungguhnya belum pantas untuk dijadikan wadah ilmunya para nabi. Karena menurut Hyang Weldo ini bahwa ulama-ulama sekarang ini hanya sekadar mengaku-ngaku ulama saja. Nah, di sini saya akan mengkritisi pemikiran Hyang Weldo karena dalam penjelasan-penjelasan ini ada kalimat-kalimat yang menurut saya aneh, keliru. Tetapi sebelum saya mengkritisinya, mari kita dengarkan dulu penjelasannya dan apa saja yang mesti kita kritisi, dan saya akan mencatatnya poin-poin yang menurut saya keliru. Mari kita dengar penjelasan Hyang Weldo selanjutnya. Ilmunya Nabi adalah ilmu mengenal Tuhan dan bagaimana mendekati Tuhan, bukan ilmu agama. Dan ulama-ulama saya ini hanya pandai dalam ilmu agama, semuanya rekayasa pikiran, produk dari pikiran. Ilmunya Nabi adalah ilmu mengenal Tuhan dan bagaimana cara mendekatinya. Nah, di sini saya mencatat penjelasan Hyang Weldo yang menurut saya aneh. Satu, menurut Hyang Weldo, ilmu Nabi, ilmu mengenal Tuhan dan mendekati Tuhan, bukan ilmu agama. Ini yang dimaksudkan Hyang Weldo, agama yang mana? Karena jelas di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengenalkan, cara mengenalkan dirinya. Dan Allah juga menjelaskan bagaimana cara mendekatinya. Ini jelas ya, di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam, bahwa Allah memberitahukan kepada diri kita bagaimana cara mengenal Tuhan dan bagaimana cara mendekati Tuhan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang aneh jika menurut Hyang Weldo bahwa ilmu agama itu bukan ilmu mengenal Tuhan dan mendekati Tuhan. Ini sesuatu yang aneh menurut saya. Bahkan menurut saya pribadi bahwa Al-Quran ini adalah multi pengetahuan. Itu menurut saya. Bahkan saya sendiri mengklaim bahwa Al-Quran itu filsafat kehidupan yang di dalamnya membahas tentang seluruh ilmu pengetahuan, baik sosial, astronomi, kesehatan, dan lain-lain. Itu menurut pandangan saya tentang agama Islam, tentang Al-Quran. Tetapi di sini menurut Hyang Weldo seakan-akan ilmu agama itu bukan ilmu mengenal Tuhan atau bukan ilmu untuk mendekati Tuhan. Ini menurut Hyang Weldo. Ini salah menurut saya pandangan Hyang Weldo terhadap agama, khususnya agama Islam. Tetapi kalau agama lain saya tidak tahu. Poin kedua yang patut dikritisi, yang dimana Hyang Weldo mengatakan ulama sekarang hanya pandai ilmu agama, semuanya rekayasa pikiran, produk pikiran. Nah, ini kalimat ini yang patut kita kritisi. Saya ingin bertanya kepada Hyang Weldo, ilmu apa yang bukan produk pikiran? Menurut saya segala sesuatu pengetahuan itu adalah produk pikiran. Ilmu apa yang bukan produk pikiran? Bahkan penjelasan-penjelasan Hyang Weldo ini yang dijelaskan kepada murid-muridnya atau teman-temannya itu adalah produk pikirannya sendiri. Ilmu apa yang bukan produk pikiran? Menurut Hyang Weldo, ilmu para nabi itu ilmu mengenal Tuhan dan bagaimana cara mendekati Tuhan. Ini mungkin yang disebut ilmu bukan produk Tuhan. Menurut saya hal ini pun sama, produk pikiran. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan sesuatu hal itu jika tidak melalui pikiran? Semuanya produk pikiran. Apa yang dimaksud Hyang Weldo ini, yang dimana Allah memberikan pengetahuan secara langsung kepada diri seseorang?
Jika pengetahuan ini disampaikan kepada orang lain, maka ini menjadi produk pikiran juga. Jika menurut Yang Weldo, ilmu yang bukan produk pikiran adalah ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah kepada diri seseorang, maka ilmu itu cukup untuk dirinya dan tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Di saat pengetahuan itu dijelaskan kepada orang lain, maka itu jadi produk pikiran. Nah, begitu juga agama. Agama di mana Allah menurunkan langsung kepada diri Muhammad. Ini kan di saat dijelaskan kepada umat, maka ini jadi produk pikiran. Ini yang menurut saya bikin penjelasan Yang Weldo ini bikin saya aneh. Saya berusaha untuk memahaminya, keinginan Yang Weldo, kemungkinan Yang Weldo ini menginginkan manusia ini lebih memahami tentang hal itu. Tetapi di saat penjelasannya ini, maka ini jadi sesuatu hal yang gimana ya, anggaplah ini kontradiksi seperti itu. Di sini Yang Weldo terkesan melemahkan atau merendahkan ilmu agama. Menurutnya ilmu agama itu hanya rekayasa pikiran, hanya sekedar produk pikiran. Tetapi apa yang dikatakan dirinya ini pun sama produk pikiran. Di saat manusia menginginkan mengetahui segala sesuatu, maka manusia tidak akan lepas dari produk-produk pikiran, baik itu produk pikiran dari orang lain maupun dari pikirannya sendiri. Karena tidak mungkin Allah memberikan pengetahuan kepada diri kita tanpa melalui pikiran. Pikiran inilah yang akan menerjemahkan sesuatu hal yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Jadi di sini menurut saya sangat aneh sekali dengan cara pemikiran Yang Weldo di saat menjelaskan tentang mengenal jati diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilham atau laduni dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ilham itu datang kepada diri seseorang secara tiba-tiba dan kita langsung memahaminya tanpa ada rincian atau penjelasan yang lebih jelas. Nah, pikiran inilah yang akan menjelaskan tentang ilham-ilham itu. Kenapa pikiran kita harus menjelaskan uraian atau penjelasan-penjelasan ilham itu? Karena kenyataan kehidupan kita ini akan berusaha membenturkan dirinya terhadap ilham itu sendiri. Jadi akal pikir inilah yang akan berusaha membentenginya dengan penguraian-penguraian dalam memahami ilham itu. Kalau hanya sebatas ilham itu tanpa ada penguraian yang diuraikan oleh akal pikir kita, maka itu mustahil kita bisa membentengi serangan-serangan dari kenyataan ini, kenyataan kehidupan ini. Mungkin bagi orang awam penjelasan ini sangat menyulitkan. Jika kita jelaskan secara sederhana tentang ilham, misalnya begini, Allah langsung memberikan sesuatu hal ke diri kita, yaitu paham, tetapi paham ini tidak ada penjelasannya. Nah, dalam kenyataan hidup kita ini, kenyataan ini akan berusaha merusak keyakinan tentang ilham itu sendiri. Maka akal pikir inilah yang akan membuat penjelasan rangkaian tentang ilham-ilham itu, sehingga kita yang tadinya kurang meyakini karena ada pengaruh dari kenyataan ini, dengan uraian akal pikir kita ini, penjelasan kita ini, maka kita akan lebih meyakinkan tentang ilham itu sendiri, yaitu ilham tentang kebenaran itu sendiri. Jadi jelas ya bahwa sekalipun ilham, maka harus ada rekayasa atau produk yang dihasilkan oleh pikiran kita, yang tujuannya agar diri kita sendiri lebih memahami, lebih meyakini terhadap ilham itu sendiri. Jadi jelas di sini bahwa saya ingin mengatakan bahwa segala pengetahuan itu adalah produk pikiran, karena tidak ada produk yang langsung dari Allah. Karena sekalipun ada produk Allah, yaitu berupa ilham, tetap ilham itu harus melalui proses pikiran. Proses pikiran ini tujuannya untuk kita, agar kita lebih meyakini tentang ilham itu sendiri, dan sekaligus untuk membentengi sesuatu hal yang akan menghancurkan keyakinan kita terhadap ilham, yaitu pengaruh dari kenyataan yang ada di alam dunia ini.
Itulah kritikan saya terhadap Hyang Weldo. Saya bukan berarti lebih paham atau lebih tahu. Justru di sini saya karena merasa diri saya banyak kekurangan, banyak keanehan, jadi saya mempertanyakan hal itu. Yang artinya bahwa diri saya ini jelas lebih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita saling memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.